Fahmil hadza. Nah, angkatlah ini. Panggul ini kan. Ya. Fahamiluhu Salman. Maka gebot yud le Salman. Anak gemdawa. Anak begah pu kayu buat balung dong gubernur anak. Ban yu gebot yu. Faja'ala yaltaqahun nas wa yaqulu aslihillahul amir. Nahnu nahmilu angka. Maka di saat beliau mengangkat, beliau membawa barang tersebut, beliau menjumpai orang-orang. Rupanya orang itu kenal bahwa beliau gubernur. Ikun de urungnya, yaqulun, mereka berkata, aslihillahul amir. Semoga Allah memperbaiki amir, gubernur. Nah, nahnu nahmilu angka. Bahkan mobot, hai Pak Gubernur, ke gelantoran. Ikun de urung lain. Pukun ngoyan. Fa'aba ayyadfa ilaihim. Maka Salman tidak mau menyerahkan barang itu kepada mereka. Tetap goknyan yang hang serahkan. Faqala rajulu fi nafsihi. Maka ketikanya urang agam yang mau belau barangnya gekun dalam diri ke, dalam jiwa ke. Kau gekun ngabah nate ke. Wehka inni lam askhir illal amir. Celaka aku gekun. Sesungguhnya yang aku hinakan adalah gubernur. Kapaloroku nyocan dipecat nyotang. Karuh ku yabut barang Pak Gubernur. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali malamnya kita lanjutkan kajian tentang al-kibru, yaitu tentang takabur atau sombong dalam bahasa Indonesia. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an. Berkata al-faqih, semoga Allah ridha untuk beliau. I'lam annal kibra min akhlaqil kuffari wal fara'inah. Ketahuilah bahwa sombong adalah bahagian daripada akhlak orang-orang kafir dan para pengikut Fir'aun. Wattawaddu'u min akhlaqil anbiya'i wassalihin. Sedangkan tawaddu' merupakan bahagian daripada akhlak para nabi dan orang-orang yang saleh. Jadi para jemaah, Al-Faqih Abu Lais Samarkandi mengatakan takabur atau sombong dengan tawadhu'nya jauh sekali berbeda. Sombong akhlak orang kafir, akhlak pengikut Fir'aun. Sedangkan tawadhu' merendah diri adalah akhlak para nabi dan orang-orang yang salihin. Jadi artinya orang-orang yang bersifat sombong mereka berakhlak dengan akhlak orang-orang kafir dan pengikut Fir'aun. Sedangkan orang-orang yang bersifat tawadhu, mereka berakhlak dengan akhlaknya para nabi dan orang-orang yang saleh. Jadi keduanya tentu jauh berbeda. Kenapa beliau bisa berkesimpulan seperti itu? Li'anna Allah Ta'ala wasafal kuffara bil kibri. Karena kata Abu Lais, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang kafir
dengan sombong. Faqal, maka Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Surah As-Saffat ayat 25. Nekeun Allah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yastakbirun, menyombongkan diri mereka. Jadi dalam ayatnya surah As-Saffat 25, Allah menggambarkan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang di saat diajak untuk bertauhid, mentuhankan Allah, mereka menyombongkan diri. Apa sombong? Dalam definisi yang telah kita pelajari, sombong itu adalah berpaling daripada kebenaran. Berpaling daripada kebenaran. Maknanya di saat mereka diajak kepada mengakui la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, mereka berpaling daripadanya, tidak mau mengikuti. Nah, sehingga Abu Lais menjadikan ini sebagai dalil bahwa rupanya sombong adalah sifat orang kafir. Waqala, dan Allah berfirman, ini menjadi dalil bahwa sombong adalah sifat pengikut Fir'aun. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbiru fil ardh wa ma kanu sabiqin. Al-Ankabut ayat 39. Dan Allah mengatakan, dan Qarun dan Fir'aun dan Haman. Mereka itu tiga-tiganya adalah orang yang hidup pada masa Nabi Musa. Qarun orang yang sangat kaya, Fir'aun penguasa, Haman panglima tentara Fir'aun. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Dan sungguh telah datang kepada mereka Nabi Musa dengan membawa bayyinat, bukti-bukti, yaitu mukjizat Nabi Musa. Fastakbaru fil ardh, maka mereka menyombongkan diri di dalam permukaan bumi. Wa makanu sabiqin, dan mereka, apa yang mereka lakukan belum pernah didahului oleh orang lain. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Fir'aun dan para pengikutnya, di antara di sini Qarun, Haman, adalah juga orang yang bersifat dengan sifat sombong. Maka berdasarkan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat sombong itu adalah sifatnya para pengikut Fir'aun dan sifatnya orang-orang kafir. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina, kata Allah. Surah Al-Ghafir ayat 60. Ini juga gambaran orang yang kafir, yang hantim sembah Allah. Cuman yang hantim sembah Allah, yang kusombong droi na dunia, akan tamong dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina, kata Allah. Dan Allah nekun dalam surah Az-Zumar ayat 76, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam, kekal kalian di dalamnya. Maka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang menyombongkan diri, kata Allah. Jelas para jemaah. Nyan dalil-dalil yang menunjukkan sombong adalah sifatnya orang kafir. Dan Allah tidak suka kepada sifat sombong. Dengan bukti Allah juga mengatakan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang bersikap sombong. Sedangkan Allah memuji hamba-hambanya yang beriman dengan bersikap tawadhu.
orang-orang yang bersikap tawadhu dipuji oleh Allah. Nah, di antaranya Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah, hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi hauna, dalam keadaan merendahkan diri. Jadi yang diakui oleh Allah sebagai hambanya adalah orang-orang yang di permukaan bumi berjalan dengan merendahkan diri, bukan dengan menyombongkan diri. Yang diakui oleh Allah. Nah, maka Allah memerintahkan nabinya, ya, sallallahu alaihi wasallam, untuk bersikap tawadhu. Antaranya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Wakhfid janahaka lil mu'minin, kata Allah. Artinya rendahkanlah pergaulanmu lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi merendahkan diri. Begot bergaul, kata Allah, dengan orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi para jemaah hadis yang menunjukkan bahwa Allah mencela orang yang sombong dan memuji orang-orang yang bersikap tawadhu. Cuman bagaimana caranya supaya kita tidak sombong dan bisa bersikap tawadhu? Pada pengajian yang lalu telah kita bahas beberapa hadis Rasulullah mengajarkan kita beberapa tips agar tidak bersikap sombong. Malam ini juga ada sebuah tips cara kibanjara kita nyobek sombong. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu an. Beliau, Sayyidina Umar, berkata, "Ra'sut tawaddu'u an tabda'a bis salami ala man laqita minal muslimin. Wa an tarda bid-dauni minal majlisi. Wa an takrahu wa an takraha an tudhkira bil birri wat taqwa." Nah, kata Sayyidina Umar, pangkal tawadhu atau dasar daripada sikap tawadhu, yang pertama, hendaklah engkau memulai memberi salam ketika engkau menjumpai orang muslim. Jadi nak baik sombong di Banjara, tips menurut Sayyidina Umar, berawai tabut salam menyomerumpok ngenggop. Biasa orang yang awai buat salam nyan tawadhu orangnya. Karena ganggap drog lebih rendah, maka gopnya nilai yang buat salam. Orang yang terima salam monyo hanai buat igop nyan bisa jadi na sombong. Karena kai buat salam jawab wajib. Tapi monyo hanai bi salam go nyampe hang bi salam nyan sombong. Maka supaya gadah sifat sombong, asai merumpok sesama muslim, ta mulai legedanyo bi salam. Nyan dengan ta mulai bi salam, gadah sifat sombong dalam hati kita. Yang kedua, bahwa engkau ridha di mana saja daripada tempat duduk. Jadi atetruh lam kawan ramai, legetanya berida tu, butatim duk pat mentong yang na tempat. Bek mesti buiku katanya. Bek mesti bakfib katanya. Pat mentong yang na tempat butatim duk. Nyan gadah sifat sombong. Tapi menyohan datim duk pat mentong yang na tempat, bumuceh gedeh-gedahnya atu kursi, bumuceh gedeh-gedahnya buiku, nyan han gadah sifat sombong dalam hati gedahnya. Maka pak yang na duk aju. Nyan gadah sifat sombong. Yang kena kebelah Sayyidina Umar, antakoraha antudhkira bil birri wat taqwa. Yaitu hendaklah engkau benci bahwa disebutkan kamu dengan kebaikan dan ketakwaan. Bebek galak ada menyogop ia pegah katanya urang takwa, urang gotat. Bek galak ada. Jadi bek galak ada jipuja punya bahasa katanya lain. Nah, bek galak ada dipuja. Munyo ate puja punyung tu nyan akan timbul sifat sombong dalam hati.
Tapi hati puja bu bengeh. Pegah-pegah kongkot. Kon gob lain lah. Kon takwa gob lain. Kamu baru nyan miyak semayang limong tegai. Semayang tu nak pergi dalam kamu. Lu tak urung lain lah. Kanging urung je. Kau katuha ke semayang. Lu mentang muda. Anak lu lang semayang. Boleh genyan dalam pikiran. Untuk tanya Tuhan kanging anak mek je. Mudah kon je kaitin semayang. Ilong ate Tuhan baru kuting semayang. Berarti takwa je ilong. Boleh genyan pikiran. Jadi baik galak tu ipu joy pegah katanya urang God, ipegah katanya urang takwa. Nyan menurut Sayyidina Umar, leboh tips nyan akan dapat membuat kita menjadi orang tawadhu, urang yang merendah di diri, kebalikan daripada sifat sombong. Kemudian contoh daripada orang-orang saleh zaman dulu yang mereka walaupun punya kedudukan dan pangkat yang tinggi di dalam masyarakatnya, tapi mereka bersikap tawadhu. Nah, perlu kemukakan tentang urung-urung saleh, perlu. Kon hana perlu. Bahkan seharusnya getanya membudaya menyampaikan cerita-cerita orang-orang saleh yang dahulu kepada keturunan getanya. Kenapa? Karena mengikuti Allah. Dalam Al-Quran, Allah banyak sekali menyampaikan kepada Nabi, yang maksudnya kepada kita, hambanya, cerita urung-urung saleh jamun. Nah, cerita tentang Nabi digambarkan oleh Allah. Sehingga Allah gukun, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naksus. Nah, sebahagian para Nabi, hai Muhammad, adalah orang-orang yang kami ceritakan kepadamu. Ada juga di antara para nabi yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi di dalam Al-Quran cukuplah Allah bercerita kepada Nabi Muhammad tentang nabi-nabi awal. Artinya tentang urung-urung saleh awal. Bahkan yang kemungkinan juga kon nabi cerita oleh Allah. Tentang Maryam. Bahkan surat Al-Quran nanti surat Maryam kan cerita urung inang saleh awal. Tentang Luqmanul Hakim. Bahkan ayat surah Al-Quran yang bernama surah Luqman. Kan cerita tentang urung saleh awal. Kepu Allah bercerita tentang urung saleh awal. Supaya kita cok ke pelajaran. Maka dalam kitab tasawuf itu diamalkan oleh para ulama. Sehingga banyak cerita orang-orang saleh yang lalu dikemukakan untuk menjadi pelajaran. Di antaranya yang berkaitan dengan tawadhu para jemaah. Dzukira an Umar ibni Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Diceritakan, disebutkan tentang Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau, Umar bin Abdul Aziz, adalah salah seorang khalifah di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat adil setelah para khulafaur rasyidin. Oleh para khulafaur rasyidin berkuasa, mulai dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, atau dalam satu pendapat Sayyidina Hasan termasuk. Yang paling adil setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau tidak lama menjadi khalifah, cuma 2 tahun. Biasa urung-urung yang adil, yang God memimpin hana trip-trip. Yang hana godnya yang trip-trip dah. Atai gu munang tabi kau nyan. Contoh wadanya orang. Kau pegah hana god Habibi uraji. Ana tang awak pegah Habibi hana god. Pulau mau awak perti pulau Pinung. Nyan mendung pegah Habibi god kan. Nyota temnya ngeba awak Timur Leste di berada god Habibi. Ti wate Habibi je presiden awaknya merdeka. Urung tanya Aceh dengar becu. Anda mendung merdeka. Jadi god Habibi. Tapi nak trip berkuasa? Ana trip dah. Cuma titun lebih bacu tagai. Urung-urung god hana terima. Menansit Umar bin Abdul Aziz. Jadi cerita tentang beliau. Beliau orang saleh. Beliau selain raja juga seorang ulama. Annahu atahu zata lailah dhaifun. Bahwa beliau pada suatu malam didatangi oleh seorang tamu. Roh jame nyantai malam. Falamma shalla isya, maka setelah beliau salat isya, wa kana yaktubu syai'an wa dhaifu indahu.
Setelah beliau selesai salat Isya, beliau menulis sesuatu. Kegemaran Umar bin Abdul Aziz menulis. Sedangkan tamu ada di sisinya. Jamai geduk di samping. Pokoknya gedung leh gerau ke. Kada siraju ayatofi'a. Di saat itu, lampu penerang yang dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz hampir padam. Karap lun. Karena lampu roja pakai minyak. Karap lun lampu. Karap bih minyak. Maka tamunya berkata, Ya Amiral Mukminin, aqumu ilal misbah fa aslahu. Hai Amiril Mukminin, maksud Umar. Bolehkah aku bangun untuk memperbaiki lampumu? Keun Mbak Umar bin Abdul Aziz. Qal Sayyidina Umar bin Abdul Aziznya keun. Laisa min muru'atir rajul ayyastamila dhaifahu. Bukanlah daripada marwah seorang laki-laki bahwa memperkerjakan tamunya. Maksud bahasanya, hanagot bangun bagi tidra urang agam, geyak pekerja jamai. Artinya apa? Beliau tidak setuju tamunya memperbaiki lampu beliau. Karena menurut beliau, hanagot hagai bangun menyolekanya. Tidak pakai jamai itu ke tukang kerja katanya. Kitanya kon makin itim jamai padat. Tanya tinggal ada duduk dah pegah gaji. Pah na jamai jumot tak. Nyan dah pegah lom perah thai ro putuh jamai ko tak jumot ni. Leh rumah-rumah ku. Ya, abeh ji busanut mendum piring-piring ji rah nyorinong lumpu-lumpu. Ija-ija anu ku ira. Ya. Lun-lun agleh hitampu. Nyat malah senang ni tanya. Tapi Umar bin Abdul Aziz hanggapi kerja apa jamai. Hanagat bangun kerja jamai kedai ayu kerja apa. Maka dikala lagi yang jamai kaunya nikun afa am bahul ulam. Munyamunan hai Amirul Mukminin, apakah aku bangunkan pembantumu? Munyahan Nabi long ya pegot lampu ro ne, pukak pembantu mendang. Nah, pegot pembantu. Qala beliau Umar bin Abdul Aziz berkata, "La, jangan," kata beliau. "Hiya awalu naumatin namaha." Dia baru saja tidur. Baik dia pugo pemendulung baru hiji tha menaura. Keun ngoknya. Faqama Umar, maka beliau Umar itu bangun, wa akhadha batah, beliau mengambil minyak, famala amisbah, maka beliau isi ke dalam lampu sehingga lampu menjadi terang kembali. Drog ya pegot lampu, ya buh minyak nak penuh lampu. Faqala dhaif, maka tamu itu berkata, Qumta binafsika ya Amiral Mukminin. Kamu bangun memperbaiki sendiri hai Amiral Mukminin. Qal, beliau berkata, Dhahabtu wa ana Umar wa raja'tu wa ana Umar. Wa khairun nasi indallah man kana mutawadian. Aku bangun, kata beliau, di sini dhahabtu pergi, aku sebagai Umar dan aku kembali lagi duduk juga sebagai Umar. Dan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang bersikap tawadhu. Artinya Sayyidina Umar tidak merasa bahwa kalau beliau bangun memperbaiki lampu, beliau akan menjadi hina. Ilo ngatai ku budah ku ya pegat lampu pi sebagai Umar, ente lo pegat lampu ka Umar sit. Ku bandeh ku pegat lampu ka kon le Umar lo, tetap Umar sit bayangnya. Ya, jadi tanya bulaganya anti kap tu. Ya, musuh drone sonan Muhammad ada neutron nang lung ni apa boleh lung nak baik banjir pi Muhammad untuk lu no tengah pak lung Muhammad ti kah naik kulae Muhammad ti ron tak Muhammad ti han cuma heno han cupa ne gara-gara ni neutron lam lung nyan bentuk sikap tawadhu. Padahal beliau adalah orang yang punya derajat yang sangat tinggi di tangan khalifah. Iwatu presiden you know. Presiden jino saboh negara tagai. Saboh negara jino saboh provinsi yang matagomnya. Orojeh seluruh negara Islam rajanya satu namanya khalifah. Seluruh negara Islam orojeh. Dudo baru bicah, Arabnya baru bicah je ke negara kecil ke
kecil. Maka kon lagi presiden ini negara yang kecil-kecil, nyo khalifah lebih besar. Tapi beliau memperbaiki sendiri lampu beliau. Nyan ban Raja Jamun. Jut acok pelajaran untuk bersikap tawadhu. Kemudian Ruya an Qis bin Abi Hazim annahu qala, diriwayatkan daripada Qis bin Abi Hazim bahwa sungguh beliau berkata, lamma qaddama Umar ibni Khattab ila Syam talqahu ulama'uha wa kubara'uha. Nyo cerita tentang orang saleh yang lain, yaitu Umar Sinan, cuma lebih tu halam Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Nah, manakala Sayyidina Umar bin Khattab datang ke negeri Syam, Syamnya nurajih provinsi. Jino kabicah je kepada ibuh negara. Irak, Inan, Libanon, bukan Palestina, Yordania, nya nurajih Syam. Saboh provinsi itu guys. Jino kaji kepada ibuh negara. Jadi Sayyidina Umar watenya sebagai khalifah, pemimpin seluruh negara Islam. Kota ibu kota di Madinah. Pada suatu hari beliau datang mengunjungi provinsi Syam modern. Sebuah provinsi yang bernama Syam. Aku itanya Nanggro Syam. Talqahu ulama'uha wa kubara'uha. Datang menjumpai beliau oleh para ulama-ulama provinsi Syam dan oleh para pembesar. Hai terus raja, ubena ulama di provinsi Syam, rujak mandung yang merumpok dengan Sayyidina Umar. Ubena para pembesar di provinsi Syam, tren mendum yang merumpok dengan Sayyidina Umar. Kayak terus presiden benda. Nya ubena tungku rayo ihoi mendung benda. Ubena pejabat-pejabat, wali kota, walinya, wali jeh, bupati dum, pandum kudih mutapat. Jamat-jamat ihoi kudih, guci-guci ihoi kudih, presiden. Nyanban ni rajih, terus Sayyidina Umar. Nah, faqila maka dikatakan, irkab hadza bardun. Hai Amirul Mukminin, naiklah engkau akan kuda ini. Bang kudanya. Jadi disediakan untuk beliau kenderaan yang hebat pada saatnya. Kuda yang geken bardunnya kuda lagak tat. Yue kenan. Iara kanas karena orang-orang akan melihatmu. Faqala maka beliau berkata, innakum tarawnal amra min hahuna. Innamal amru min hahuna. Wa asyara biyadihi ila sama. Gekun le Sayyidina Umar kepada para pembesar Nanggro Syam, kalian melihat urusan dari sini. Awakkah kalian kemuliaan darinya dari daek kenderaan? Sesungguhnya kemuliaan amra gino min hahuna dari sana. Gutunya ulangit. Artinya beliau tidak melihat bahwa kita mulia karena kenderaan kita bagus. Tapi kita mulia dari Allah. Gutunya ulangit maksudnya. Menunjukkan kedudukan Allah lebih tinggi. Kon Allah langit. Baik lagi Wahabi ini ada bukti Allah langit. Kon Allah langit. Menunjukkan kedudukan Allah lebih tinggi. Nah, jadi kemuliaan gedanya tidak mukmin kon bak lagak kenderaan deh menurutnya. Tapi bak Allah munyo gena pemulia oleh Allah ada ngan dapat dajak mulia. Tapi munyo Allah gena hina ada mengan motor dajak hina sih. Nah, maka beliau tidak menggunakan kenderaan yang bagus walaupun padahal beliau adalah sebagai Amirul Mukminin. Dalam riwayat hadis yang lain yang lebih panjang, dikisahkan tentang perjalanan beliau pergi ke negeri Syam tadi, ke provinsi Syam. Ruya fi riwayatin ukhra, diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Anna Umar radhiyallahu an ja'ala bainahu wa baina ghulamihi munawabah. Dengin kiban untuk perjalanan kaumnya. Bahwa Sayyidina Umar, semoga Allah ridha kepada beliau, menjadikan antara beliau dan antara gulamnya, pembantunya, punya jino takun ajudannya jino. Istilah jino ke ajudan. Munawabah. Munawabahnya giliran. Gilirannya, giliran unta.
Apa unta taboh tagai. Dua ke kerja, hana rame ngon pembantu ke, ngon asisten ke, ngon ajudan, ajudan ngon tiro. Untuk guda pegak giliran. Arti giliran tiga sapo unta. Kon mandua, menyo mandua tajioh kerja dari Madinah nang Syam mate unta-unta. Pak Ime. Tiga sapo. Menyo tiga sapo berarti hu tiga sapo. Karena tiga hu. Nyanban perjalanan beliau. Fakana yarkabul nakah wa ya'khudur ghulam bi zamanin nakah wa yasiru miqdaru farsah. Maka adalah Sayyidina Umar pertama sekali mengendarai unta nakah. Sedangkan pembantunya memegang di pelana unta tersebut. Sehingga sampailah ukuran 1 parsah. Troh saboh parsah. Bantroh saboh parsah, thumma yanzilu wa yarkabul ghulam. Kemudian turun Sayyidina Umar, giliran pembantunya yang mengendarai unta. Kopnyan me jino, wa ya'khudhu Umar bi zamanin nakah. Dan beliau Sayyidina Umar sekarang yang memegang menuntun pelana pelana unta. Tuka tupir dua ke. Cuma kan tupir nya, tupir me. Lagi tupir urung muda kan? Ya, lagi tupir urung muda, tupir hu. Tuka tupir ngan lamin ke. Farakaba ghulam, falamma karuba min Syam, kanat naubatan rukubil ghulam. Farakaba ghulam wa akhadha Umar bi zamanin nakah. Maka ternyata dikala hampir mendekati negeri Syam tersebut, Karabtruh provinsi Syam, maka naubah giliran sekarang yang naik onta adalah giliran pembantu. Karabtruh nang Syam. Giliran pembantu. Maka Sayyidina Umar yang memegang tali kekang unta yang fastaqbalahul ma fit tariq. Maka ternyata di jalan negeri Syam tersebut becek lui jalan nang Syam. Ana aspal tapanya mun. Lui jalan. Fajala Umar yakhudu fil ma wa na'lahu tahta ibtihil yusra. Maka Sayyidina Umar berjalan di dalam air, dalam becek tersebut, sedangkan sandalnya beliau taruh di bawah ketiaknya yang kiri. Tilap gejok gepuduk imiuk. Kitikwi unta getarik aju, iwati unta lamin ke. Gejak lam lui. Nah, fa kharaja Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka di saat itu keluarlah Abu Ubaidah bin Jarrah. So Abu Ubaidah bin Jarrah wakana amiran ala Syam. Ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah adalah gubernur Nangro Syam. Tubit gubernur. Ya preh khalifah kadro. Wakana dan beliau Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Ya Amiral Mukminin, inna udama asyam yakhruju ilaika, fala yahsunu ayyarauka ala hadhil hal." Hai Amirul Mukminin, para pembesar-pembesar negeri Syam keluar menyambutmu, maka tidak bagus mereka melihatmu seperti ini. Kun gubernur. Male gubernur, untuk turah tanya. Hai Presiden, nyo hanagot menyoleke nyo ingin drone buku pati, buku pejabat dong. Masa drone me unda pembantu ne nyan methilop dan filop negapit lam giti. Hanagot taganya. Faqala Umar, maka nekun Sayyidina Umar. Innama a'azzanallahu ta'ala bil Islam, falanubali mimma qalatin nas. Hanya saja kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka kami tidak akan peduli lagi terhadap perkataan manusia. Nyo memperjelas hadis kuno. Iban Sayyidina Umar geja unang Syam. Menyolam hadis pun muno ditawarkan untuk naik kuda, kendaraan yang sangat bagus pada saat itu, beliau tidak mau. Karena menurut beliau dengan Islam Allah sudah memuliakan beliau, maka beliau tidak perlu peduli lagi perkataan manusia. Nah, hana malai kulem nya bahasa danyo ingin buku pejabat ilung oleh pungku jangan depak oleh pungku Honda. Hana malai ko. Karena long ka pemulia oleh Allah dengan
Bi taufik gubi hidayah ruh lung tamong Islam. Artinya cukuplah Islam sebagai kemuliaan. Jangan jadikan lain sebagai kemuliaan. Nyan contoh urang saleh jamun yang punya derajat yang sangat tinggi tapi bersikap tawadu. Nah, tanya mungkin lagi ya. Tapi baru-barunya lah mendong. Mungkin apa pembantu tanya mungkin dayu pembantu Mbak Honda tanya long tulak ikut dah kan. Honda tu menteri dah kan pembantu ka kuno tulak ikut nau di Honda nanti. Pak Ji kan tulak. Baik berlei mendong ikah dah kan. Nya menyotanya. Pak Ji dah tulak. Tapi Sayyidina Umar menyawat Ji wate kau nyane bukan ganti-gantian nyan ban sikap tawadu. Maka orang-orang baik dahulu menunjukkan kepada kita bagaimana sikap tawadu. Kemudian ada satu cerita lagi. Dzukira an Salman Al-Farisi radhiyallahu taalaan. Disebutkan tentang Salman Al-Farisi, semoga Allah ridha kepada beliau. Nyo sahabat Nabi itu. Annahu kana amiran bil Madain. Rupanya sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi diangkat menjadi seorang gubernur di daerah Madain. Madainnya daerah Persia, Iran you know. Gopnyan wate Madain yang ditakluk ya oleh Khalid bin Walid, naruh gopnyan Salman Al-Farisi di dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab, karena Madainnya adalah penduduk Persia yang tinggal, yang cocok je gubernur bu urung Persia. Ternyata yang urung Persia Salman, maka Salman yang diangkat je gubernur Madain. Maka terjadi satu kejadian di kala Sayyidina Salman Al-Farisi baru diangkat jadi gubernur. Kejadian ji. Fashtara rajulun min udamaiha syai'an. Ada seorang laki-laki pembesar kota Madain itu membeli sesuatu di pasai. Nanti roh pejabat, ya, beli barang di pasai. Fadaja ilaikun. Bukan Mbak Salman. Fahmil hadha. Nah, angkatlah ini. Panggul ini kan. Ya. Fahamiluhu Salman. Maka gebot yudu. Le Salman. Anak gemdawa. Anak gebegah pu kayu buat balong gubernur anak. Ban yubot gebot yu. Faja'ala yaltaqahun nas wa yaqulu aslihillahul amir. Nahnu nahmilu angka. Maka di saat beliau mengangkat, beliau membawa barang tersebut, beliau menjumpai orang-orang. Rupanya orang itu kenal bahwa beliau gubernur. Ikun de urungnya, yaqulun, mereka berkata, aslihillahul amir. Semoga Allah memperbaiki amir, gubernur. Nah, nahnu nahmilu angka. Bahkan mobot, hai Pak Gubernur, ke gelantoran. Ikun de urung lain. Bukan ngoyan. Fa'aba ayyadfa ilaihim. Maka Salman tidak mau menyerahkan barang itu kepada mereka. Tetap goknya yang hang serahkan. Faqala rajulu fi nafsihi. Maka ketikanya urang agam yang mau beli barangnya gekun dalam diri ke, dalam jiwa ke. Kau gekun ngabah nate ke. Weh ka inni lam askhir illal amir. Celaka aku gekun. Sesungguhnya yang aku hinakan adalah gubernur. Kapaloroku nyocan dipecat nyotang. Karuh kuyabut barang Pak Gubernur. Kan? Rupanya kepala dinas kiroh kuyabut barang Pak Wali Kota. Koncan dipecat Wali Kota. Wali Kota baru. PJ Wali Kota. Wali Kota baru. Can dipecat yang kepala dinas oleh kenyan. Fajala ya'tadiru ilaihi. Maka ia ya'tadiru. Meminta maaf kepada Salman. Wa yaqul, dan ia berkata. Lam a'rifuka. Lam a'rifka. Aku belum mengenalmu. Hana long turi lom dron, hana long tuku dron, rupanya gubernur. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Nah, faqala, maka Umar berkata, intalik fadhahaba bihi ilal manzili. Pergilah gegen. Maka kon Umar Salman pergi dengan membawa barang tersebut hingga sampai ke tempat laki-laki tadi. Tumakal, kemudian beliau berkata, la askhir ahadan abadan. Jangan kamu menghina orang selamanya. Nah, nyan juga sikap tawadu. Contoh sikap tawadu pembesar zaman
dahulu. Padahal gubernur konyan. Tapi hiu buat barang igop handang dawa gubut aju. Nah, bahkan bisa menjadi pelajaran untuk orang lain agar jangan menganggap hina urang dah. Ini kira ni tem lompok apa pasai nang imong keludung aju bae bikin yang kuli panggul. Ana dente kadang thot-thot dengan menyamar wali kota dengan menyamar yang ingin ki bang kadang pasai. Mukira ni kabut barang lung dia kape lam bica, na bica ko ni. Ya. Tu kamale gero tu kan. Ya, mungkin no mentong kajian kita nyoba malamnya. Kita tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.